Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Baik, saya Zakiyatun Darojah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian manajemen hubungan madrasah atau pesantren dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Hubungan madrasah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Nah, jadi maksudnya madrasah merupakan salah satu tempat yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses pendewasaan sosial pada peserta didik. Salah satu tanggung jawab madrasah adalah untuk mendidik peserta didik yang memahami cara hidup bermasyarakat dengan mendayagunakan secara maksimal kehidupan bermasyarakat yang bersifat nyata di sekitarnya. Untuk merealisasikannya, sekolah harus menyelenggarakan suatu program pendidikan yang dapat mendorong peserta didik untuk mempergunakan pengetahuan, keterampilan, dan energi yang dimiliki secara efektif dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dalam kehidupannya. Hal itu dapat menciptakan generasi yang mampu mencapai kesuksesan dalam menghadapi masa depan. Nah, dalam hal ini sekolah bukan hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, akan tetapi berperan sebagai lembaga sosial, seperti itu. Yang kedua yaitu tujuan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak. Di dalam masyarakat tentunya terdapat SDM dan non-SDM. Nah, salah satu cara untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak tersebut yakni dengan adanya SDM yang berkualitas. Mengapa demikian? Karena jika lingkungan di sekitar anak-anak berkualitas, tentunya hal tersebut juga berdampak pada pendidikan anak. Maka dari itu, sebagai orang tua atau juga guru harus memiliki meningkatkan kompetisi diri dengan cara yang tetap belajar. Yang kedua yaitu memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat. Nah, perkembangan anak kan tadi nantinya akan berpengaruh pada tujuan sekolah dengan menghasilkan anak-anak didik atau output yang berkualitas. Secara langsung nantinya mereka akan ikut serta dalam memajukan penghidupan dan kehidupan masyarakat, seperti itu. Yang ketiga yaitu menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Nah, kenapa? Karena adanya hubungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat, yakni dengan menghasilkan anak didik yang berkualitas. Secara tidak langsung akan mendorong masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah, seperti itu. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi pada hari ini, yang dimana di poin ketiga ini ada sifat hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak. Contohnya di mana antara sekolah dan masyarakat atau wali murid ataupun masyarakat yang masih ada hubungan dengan sekolah sama-sama saling menguntungkan.
Contohnya, misalnya sekolah mendapatkan kritik dan saran dari masyarakat. Jika memang sekolah itu tersebut ada kekurangan pihak sekolah bisa menerima dan memperbaikinya agar mendapat bantuan dan dukungan saat ada kegiatan-kegiatan tertentu. Misalnya masyarakat mengetahui program sekolah, apa saja kegiatan-kegiatan yang ditiadakan di sekolah di masyarakat ini. Bisa jadi masyarakat bisa membantunya atau menyalurkan infak sedekah, dan bisa saling mengutarakan suatu pendapat antara masyarakat dan sekolah yang dapat menyelesaikan masalah. Begitu. Yang kedua, ada hubungan yang bersifat sukarela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Contohnya ya sama seperti yang pertama, masyarakat ini tidak melepaskan anaknya dalam bersekolah begitu. Tapi masyarakat bisa membantu sebagai sukarelawan. Contohnya seperti yang pertama, bisa memberikan bantuan ke sekolah jika sekolah memiliki acara atau ada program yang lain seperti itu. Yang ketiga, ada hubungan yang bersifat kontinu atau berkesinambungan antara sekolah dengan masyarakat. Contohnya seperti SPP sama-sama menguntungkan bagi sekolah, karena di sekolah itu untuk fasilitas kepada anak-anak atau murid-murid yang sekolah di situ. Keempat, ada hubungan keluar kampus atau external public relation guna menambah simpati masyarakat terhadap masyarakat. Ya, contohnya seperti kalau di kampus kan ada KKN ke desa-desa begitu. Itu sama-sama menguntungkan karena dari mahasiswa bisa mendapatkan kekuatan mental atau cara belajar mengajar begitu. Dan keuntungan bagi masyarakat itu sangat penting karena diuntungkan dengan datangnya mahasiswa ke desa bisa memberikan kegiatan belajar dan mengajar secara positif bagi anak-anak yang ada di desa sana begitu. Dan yang terakhir, ada hubungan dalam kampus atau external public relation guna menambah keyakinan atau mempertebal pengertian para sivitas akademik tentang segala pemilikan material dan non material sekolah. Jadi gini, seperti halnya sekolah sebagai sistem sosial merupakan integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat dengan sekolah, dan yang memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan berpendidikan secara efektif dan efisien. Dan sebaliknya juga, sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Dan contohnya dengan bertujuan dengan yang pertama seperti memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, dan menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Jadi contoh tujuannya seperti itulah. Dan demikian dari saya, terima kasih.